Pengalaman adalah guru yang sangat berharga, dan pengalaman itu hanya bisa kita dapatkan dari orang-orang yang usianya di atas kita. Semua orang itu sebelum dia bisa, pasti nggak bisa gitu. Orang itu bisa karena dia punya tekad dan dia mau belajar. Saya suka dengar orang pura-pura bahagia. Saya sebetulnya nggak suka kata-kata itu, karena ucapan adalah doa ya. Kalau pura-pura bahagia, nanti selamanya kita pura-pura bahagia. Jadi kita selalu langsung statement, saya bahagia gitu. Selamat berjumpa kembali di Coffee Break with Ivy, ruang di mana kita bisa menyaksikan obrolan hangat sambil menikmati secangkir kopi bersama sosok-sosok inspiratif yang memiliki kisah luar biasa dalam perjalanan hidup, usaha, karir, dan kegiatan sosial mereka. Bersama saya Ivy Suhar dalam obrolan secangkir kopi, segudang kisah, dan sejuta inspirasi. Di episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana seni kerajinan lokal bisa hidup dan berkembang melalui peran Dekranasda, serta bagaimana seorang perempuan dapat menginspirasi banyak orang melalui kiprah dan dedikasinya. Sosok luar biasa kita hari ini, yaitu sahabat saya, Ibu Windy Uryaning Tias Pribandini. Selamat siang, Win. Selamat siang, Ivy. Terima kasih banyak, Win, telah berkenan untuk meluangkan waktu dan hadir untuk sharing di Coffee Break with Ivy. Terima kasih, Ivy, untuk undangannya. Saya berkontribusi di acaranya Ivy. Terima kasih banget. Alhamdulillah, saya juga sangat bergembira ya, Win berkenan untuk hadir. Apalagi saya dengar Win baru saja kembali dari traveling, dari umroh ya, Win ya. Pasti masih capek. Lumayan, tapi buat Ivy saya siap dong. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan. Sama-sama. Win, mohon izin nih sebelum kita mulai obrolan kita siang hari ini, saya membacakan dulu profil singkat Win ya. Silakan. Ibu Windy Wuryaning Tias Primbandini ST adalah istri dari PJ Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Heri Antasari ST MDF PLG. Beliau juga seorang ibu dari 3 putri yang tengah beranjak dewasa. Saat ini, Ibu Windy menjabat sebagai PJ Ketua TPPKK Kota Bogor, juga PJ Ketua Dekranasda Kota Bogor. Dengan latar belakang pendidikan teknik planologi, serta berprofesi sebagai ASN yang bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu Kota Bandung, beliau kini aktif mengembangkan berbagai program sosial yang berdampak besar bagi masyarakat, khususnya di bidang seni kerajinan dan pemberdayaan perempuan. Sebagai figur sentral di Dekranasda dan TPPKK Kota Bogor, Ibu Windy memiliki peran strategis dalam memberdayakan pengrajin lokal, menggerakkan program-program sosial, serta menginspirasi perempuan untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Meski berlatar belakang sebagai ASN dan tidak memiliki pengalaman langsung di PKK sebelumnya, Ibu Windy dengan cepat beradaptasi dan kini aktif memimpin berbagai program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui 10 program pokok PKK dan program-program unggulan lainnya. Win, saya sudah mengenal Win, kita sudah berteman cukup lama ya, Win ya? Iya. Berapa puluh tahun tuh, Win? 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Berarti umur kita udah lumayan. Ya, kita semua barengan satu kampus, satu Betul. angkatan di ITB 92, dan saya ingat sekali jurusannya Uwin dulu di sebelah jurusan saya. Jadi kita sering saling lihat-lihatan ya. Iya, betul banget. Dan kita juga dulu bareng-bareng di SC. Iya, Student Center, tempat nongkrong kita ya. Nongkrong kita, Uwin aktif di LSS ya. Sementara saya di Boulevard, Padma Suara. Jadi kita sering bareng-bareng lah. Dan kemudian saya juga tahu perkembangan selanjutnya Uwin berkarya sebagai ASN di DPM PTSP Kota Bandung. Tapi seperti kita semua tahu juga saat ini Uwin memegang role sebagai PJ Ketua TPPKK Kota Bogor dan
PJ Ketua Dekranasda Kota Bogor. Itu bagaimana perjalanannya nih kok bisa sampai ada di role itu, di tugas itu dari Win yang lulusan Teknik Planologi ITB kemudian jadi ASN. Boleh dong Win diceritakan? Oke, mungkin perjalanan ini cukup seperti roller coaster ya kalau saya pikir ya. Dari awalnya, kalau saya boleh awal cerita nih, dulu kuliah, kita setelah kuliah kan cari pekerjaan, kemudian memutuskan menjadi ASN, kemudian di ASN juga ternyata penugasan di ASN itu sangat beragam. Saya sempat di beberapa dinas. Awalnya saya CPNS itu di Bapeda Kota Cimahi, kemudian di Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, kemudian di tahun 2014 saya pindah ke Kota Bandung. Di Kota Bandung saya masuk lagi ke Bapeda Kota Bandung, kemudian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung, dan terakhir di DPM PTSP Kota Bandung sampai sekarang. Kemudian berkaitan dengan penugasan kali ini, itu kaitannya karena sebagai posisi saya sebagai seorang istri dari suami saya yang memang ASN. Saat ini suami saya menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Dan pada jabatan yang sedang diemban ini pun suami saya ternyata mendapatkan penugasan dari negara menjadi penjabat wali kota di Kota Bogor. Begitu. Karena suami saya menjadi penjabat wali kota di Kota Bogor, otomatis saya sebagai istri pendamping memang harus siap mendampingi dan kemudian mengemban beberapa jabatan yang memang harus dilaksanakan berkaitan dengan kedudukan sebagai istri dari penjabat wali kota tersebut, begitu. Luar biasa sekali perjalanannya Uwin ternyata ya. Sebelum Uwin sampai di role saat ini menjadi PJ Ketua TPPKK Bogor dan PJ Ketua Dekranasda Kota Bogor ini, Uwin sudah melanglang buana di berbagai bidang. Tapi tentunya yang sebelumnya tadi nih yang Uwin ceritakan itu kan posisi Uwin lebih sebagai ASN ya, di karir Uwin sendiri nih. Betul. Sebagai seorang ASN. Namun saat ini karena mendampingi Kang Heri, Betul. Uwin mendapatkan role tambahan ya, dan ternyata role-nya itu juga bukan main-main ya, no play-play ya. Dimana Uwin menjadi PJ Ketua TPPKK, menjadi PJ Ketua Dekranasda gitu kan, yang lebih lebih berkaitan dengan dunia sosial gitu. Betul. Nah itu bagaimana Uwin beradaptasi, merubah gitu ya, dari yang tadinya Uwin berada di lingkungan bekerja gitu ya, profesional, kemudian Uwin jadi harus menjadi leader di organisasi sosial. Kira-kira apa yang Uwin lakukan lah sejauh ini? Jadi memang tadi di awal kan saya bilang ya, ini seperti roller coaster karena hal ini bukan sesuatu yang ada di benak akan terjadi di hidup saya begitu. Awalnya itu memang sebagai pendamping dari suami yang seorang ASN, tentunya memang kita harus siap dalam berorganisasi juga. Awalnya sebagai pendamping ASN, saya aktif di organisasi Dharma Wanita sebagai ketua unit dari OPD yang dipimpin oleh suami begitu. Jadi saat ini saya sebetulnya menjadi ketua Dharma Wanita dari BPSDM Provinsi Jawa Barat begitu. Nah, berkaitan dengan penugasan tambahan yang ternyata bukan tambahan, ini pembelajaran yang tidak bisa semua orang dapatkan. Saya sangat bersyukur dengan kebaikan Allah terhadap kami. Banyak sekali yang ternyata 10 bulan ini kami dapatkan di penugasan ini begitu. Hal-hal yang sangat baru, terutama berkaitan dengan dunia TPPKK dan Dekranasda tadi. Itu merupakan hal yang betul-betul ranah baru untuk saya begitu. Jadi di awal
mindset saya itu PKK tidak jauh beda dengan Dharma Wanita begitu. Kemudian juga PKK kalau dulu ya saya dengar kegiatannya itu ibu-ibu berseragam dan kegiatan lomba-lomba seperti itu. Ternyata bukan. Hanya itu yang saya dapat infonya ya. Tetapi begitu saya terjun di dalamnya, ternyata ini sangat luar biasa begitu. Dan saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung di dunia PKK dan Dekra Nasda ini. Karena banyak sekali hal yang bisa kita share kepada teman-teman kita, lingkungan kita, ataupun pergaulan sosial kita yang mungkin awalnya tidak tahu ya dunia PKK itu apa dan Dekra Nasda itu apa. Jadi ini merupakan tantangan yang sangat besar dan saya awalnya memang tentu kita sebagai wanita ya biasa overthinking, kemudian juga kita ada rasa ragu, rasa takut mampu nggak nih saya mengemban tugas ini begitu. Tetapi memang dukungan dari pendamping, dari anak-anak dan dari teman-teman terdekat kita itu sangat-sangat mensupport kita sehingga kita akhirnya berani untuk menerima challenge ini dan kita akhirnya belajar, mau mempelajari dan mengenal apa sih TPPKK dan apa sih Dekra Nasda ini begitu. Berarti dengan dukungan dari ekosistem ya yang suportif dan tentunya juga dengan tekad yang kuat, Win bisa beradaptasi dengan tantangan-tantangan tersebut ya Win. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Berarti tadi Win cerita ya banyak tantangan ya yang Win hadapi, namun semuanya dapat Win lalui berkat support dari keluarga, dari teman-teman di sekeliling ekosistem dan juga dari tekad Win sendiri untuk belajar ya. Kalau boleh tahu di-share dong Win, apa sih tantangan awal yang paling paling berkesan buat Win yang kemudian bisa Win taklukkan di sini? Jadi ritme ya, yang pertama ini ritme untuk diri pribadi dan juga untuk ritme relationship di rumah tangga begitu. Karena kan penugasan suami dengan penugasan Win sendiri itu waktunya seringkali berbeda begitu. Jadi sering saya ada di Bogor, Kang Herinya ada di Bandung. Saya ada di Bandung, Kang Herinya ada di Bogor begitu. Memang ada beberapa agenda yang kita bersama-sama, tapi seringkali juga kita masing-masing begitu. Dan agenda-agenda ini juga yang cukup menjadi tantangan karena dalam satu hari itu terkadang kita mendapatkan undangan lebih dari 4 undangan begitu. Biasanya kan hari-hari saya paling kerja, main, ngopi, nongkrong gitu ya. Ini sekarang acara dari jam 8 pagi misalnya sudah ada sambutan di sini, membuka acara di sana, audiensi dengan siapa seperti itu. Dan itu dituntut untuk belajar cepat ya, karena dari agenda ke agenda itu yang kita hadapi itu sangat beragam. Itu siapa yang kita hadapi, tujuannya apa, keperluannya apa yang bisa kita bantu di situ, bisa kita support di situ. Itu harus kita belajar dengan cepat begitu. Itu tantangannya. Kemudian juga kita otomatis bertemu dengan banyak orang ya Via. Kita di usia ini untuk menghafal orang sekian banyak sekaligus itu juga cukup PR ya buat kita. Dengan ini ya keterbatasan memori kita yang mungkin udah makin penuh gitu ya Win. Tapi kan kita nggak bisa ya, misalnya ketemu kita bilang, ini siapa ya? Nggak bisa seperti itu. Jadi perlu tips dan trik bagaimana kita menghadapi situasi, bertemu dengan orang yang kadang-kadang kita lupa namanya atau lupa bertemu di event apa. Nah, ada hal-hal seperti itu. Apa itu? Boleh dong di-share Win tip and tricksnya dalam menghadapi kondisi seperti itu, karena itu relate banget sama saya juga loh Win. Ya biasanya saya sih ya paling aman itu kita senyum ya.
kita senyum, kita salam, kita peluk cipika-cipiku gitu, kemudian ngobrol santai. Nanti kita biasanya dari obrolan gitu termemori, oh ini siapa gitu. Kita kemarin tuh bertemu dia di mana gitu ya, Iya Win. begitu. Iya. Jadi memang salah satu hal yang saya dapatkan dari penugasan ini, pembelajaran dari aspek komunikasi begitu. Gitu. Dulu itu saya waktu kuliah itu termasuk orang yang kuper Levi. Saya suka bingung kalau ngobrol sama orang lain tuh kayak apa gitu ya. Pemalu ya, pemalu. Harus ngobrolin apa. Sementara saya lihat Ivi, wah Ivi tuh dari dulu tuh sangat supel dalam bergaul, bisa ngobrol dengan siapa aja gitu. Dan saya baru belajar di sekarang loh Vi, gitu. Tapi belajar di usia kita nih yang sudah matang ternyata tetap efektif juga ya, Win ya. Betul. Jadi hidup kita itu nggak pernah lepas dari belajar ternyata, gitu. Banyak sekali ya, karena di penugasan ini, di TPPKK ini kita berhadapan dengan banyaknya sih ibu-ibu ya. Ibu-ibu dari beragam usia, dari mulai ibu-ibu muda sampai dengan ibu-ibu yang memang sudah lanjut usia, yang masih terpanggil untuk menjadi kader begitu. Mereka sangat loyal dan sangat komitmen dengan apa yang mereka komitkan menjadi kader PKK, itu sangat luar biasa begitu. Kemudian juga di PKK sendiri ada program-program yang melibatkan anak-anak muda ternyata. Anak-anak muda di lingkungan rumah tinggal begitu, di lingkungan Dasawisma, di mana Dasawisma itu adalah kelompok dari 10 rumah tangga. Nah, itu namanya Dasawisma. Di sana itu nanti ada ayah, ibu, anak-anak, dan tentunya ada anak-anak remaja begitu. Jadi program dari TPPKK ini sangat luas dan menyeluruh, mulai dari anak-anak sampai dengan lansia begitu. Jadi di situ mungkin kita dituntut ya bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif dengan semua golongan usia dan semua golongan sosial begitu, Vi. Luar biasa, berarti salah satu pembelajaran yang Win dapatkan di penugasan kali ini adalah belajar untuk berkomunikasi efektif dengan orang-orang dari berbagai kalangan ya. Betul, baik dari dari usia yang berbeda maupun dari kalangan sosial, status sosial yang berbeda. Win, tadi kita sudah membahas tentang baru sedikit sih ya tentang kegiatan di TPPKK yang Win pimpin. Tapi juga Win juga kan memimpin selaku PJ Dekra Nasda Kota Bogor, juga pasti ada berbagai program ya. Saya sempat membaca nih ada beberapa program inovatif dari TPPKK maupun Dekra Nasda Kota Bogor yang Win pimpin. Boleh dong Win share apa saja sih program-program tersebut yang selama ini sudah Win inisiasi dan jalankan? Untuk di TPPKK sendiri, TPPKK Kota Bogor ini sebetulnya sudah sangat kuat, sudah sangat luar biasa pondasinya ya Teh Ivi ya. Karena di kepemimpinan sebelumnya Ibu Yana sudah banyak berkiprah di sana, dan program-program unggulannya sudah banyak memberikan warna di dunia TPPKK secara nasional begitu. Saya di sini hanya meneruskan, tetapi program-program ini yang ingin saya sharing di sini ada di PKK sendiri ada 4 pokja. Pokja pertama ini lebih mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan sosial dan rekayasa sosial di masyarakat begitu. Bagaimana kita membangun karakter masyarakat kita, dan kemudian juga berkaitan dengan pendidikan dan juga kesehatan mental dari masyarakat di lingkungan pemerintahan yang kita mendapatkan tanggung jawabnya begitu. Kemudian juga ada Pokja 2. Pokja 2 ini berkaitan dengan perekonomian, bagaimana bisa meningkatkan tingkat pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi sehingga mereka bisa berdaya dan mendapatkan banyak pembelajaran dan
bantuan sehingga mereka akhirnya bisa mendapatkan kekuatan untuk memperoleh penghasilan dari apa yang diajarkan oleh PKK tersebut. Kemudian di Pokja 3 ini berkaitan dengan lingkungan hidup dan juga berkaitan dengan penghijauan, kemudian juga kebersihan, kemudian juga berkaitan dengan pangan, bagaimana mengelola pangan dari sumber daya terbatas menjadi lebih variatif. Kemudian juga ada nilai-nilai juga bagaimana kita lebih menjaga lingkungan sekitar, bagaimana kita tidak boros makanan, begitu gerakan-gerakan seperti itu. Sementara di Pokja 4 ini lebih berkaitan dengan kesehatan, begitu. Jadi ini lebih berkaitan dengan bagaimana Pokja 4 berkolaborasi dengan Puskesmas, dengan Dinas Kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Karena terkadang masyarakat sendiri harus di encourage begitu ya, supaya mau untuk menikmati layanan yang ditawarkan oleh pemerintah, begitu. Karena Puskesmas ini memberikan layanan dari mulai balita sampai dengan lansia. Dan sekarang istilahnya ada Puskesmas siklus, begitu. Iya, Puskesmas siklus. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap, dan Tangguh Bencana. Itu di bawah Pokja 4 juga. Betul. Ini program unggulan berkaitan dengan semakin banyaknya bencana alam yang muncul ya di tanah air kita, sehingga melalui gerakan ini masyarakat diedukasi bagaimana menghadapi apabila terjadi bencana yang tidak diinginkan, begitu. Luar biasa sekali Uwin, saya baru tahu loh bahwa ternyata program-program dari PKK ini sangat sangat berkaitan dan sangat bermanfaat untuk masyarakat ya. Cuman apakah yang ini mungkin saya nih yang kuper ya, saya yang kurang memahami itu, tapi bagaimana sesungguhnya yang sudah Uwin lakukan di Kota Bogor ya untuk bisa memastikan program-program dari 4 Pokja yang tadi Uwin sampaikan itu bisa menyentuh langsung ke masyarakat gitu. Karena kalau misalnya itu program itu betul-betul dilaksanakan kan itu amat sangat bermanfaat sekali ya Uwin ya. Salah satu hal yang mungkin saya syukuri ya dari penugasan saya sebelumnya di ASN, saya pernah di Bapeda. Tentunya saya banyak belajar juga mengenai program kegiatan dan penganggaran dari anggaran belanja pemerintah daerah. Sementara TPPKK sendiri ini merupakan mitra kerja dari dinas-dinas yang ada di pemerintahan daerah tersebut. Di antaranya dengan DP3A, Dinas Kesehatan, dan dinas-dinas lainnya yang memang bidang konsentrasinya saling beririsan, begitu. Jadi dengan penugasan ini itu cukup membantu saya. Pengetahuan yang sebelumnya saya dapat, begitu ya, cukup membantu saya begitu menerima penugasan PKK ini. Bisa diaplikasikan jadi, di sini. Ya, jadi begitu ada saya buka program kegiatannya, otomatis program ini saya harus berkoordinasi dengan dinas mana. Kemudian apakah anggarannya ada atau tidak, apakah sudah terrealisasi atau belum, apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Itu saya bisa lebih mudah untuk jump in ke dalamnya, begitu. Karena program kegiatan PKK ini sudah direncanakan seperti halnya pemerintah daerah juga RAPBD, begitu ya, direncanakan setahun sebelumnya bersama-sama dengan RAPBD, begitu. Jadi tentunya kita berpedoman kepada program dan kegiatan yang memang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2024 ini, begitu. Ya, berarti bagaimanapun juga itu pengalaman Uwin bekerja sebagai ASN sebelumnya amat sangat membantu suksesnya tugas Uwin saat ini sebagai ketua TPPKK gitu. Betul, ya Uwin. Begitu. Karena memang
kalau sudah di lingkup pemerintah, kita mau tidak mau dalam bekerja harus patuh kepada tata kelola pemerintahan, kemudian juga tata kelola administrasi, kemudian juga banyak hal yang lainnya ya. Tidak bisa kadang-kadang tidak bisa kita ingin punya kegiatan A dan kita berkeras kegiatan itu harus dilaksanakan begitu. Kalau tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Betul, gitu ya. begitu. Ini sesuatu hal yang baru loh Win buat saya. Bisa ngobrol sama sahabat sendiri gitu Uin yang kebetulan saat ini sebagai seorang pejabat, saya jadi paham gitu loh bahwa ternyata seorang pendamping dari seorang pejabat itu juga mesti punya satu kapasitas ya. Betul. Kebayang oleh saya misalnya nih ibunya ini ibaratnya kapasitasnya kurang gitu, mungkin dia tetap bisa sih melaksanakan tugas dibantu oleh tim gitu ya. Tapi Betul. tentu tidak akan seoptimal apabila sang ibu ini juga punya bekal yang cukup gitu ya untuk memimpin, untuk bernetworking, untuk mensukseskan program-program yang sedang dijalankan. Betul. Barangkali itu juga bisa jadi catatan ya buat kita untuk mempersiapkan, kan kita nih sama-sama nih Win punya anak perempuan ya. Iya, betul. Jadi perempuan itu juga apapun dia nanti mau seperti apa ke depan, kita tetap harus mempersiapkan mereka untuk punya pendidikan sehingga punya kapasitas gitu ya Win. Betul. Supaya siap dengan semua challenge yang ditawarkan oleh. Betul, karena ternyata challenge kan dalam bayangan, pasti ini bukan cuma saya nih ya, kalau dalam bayangan saya dan beberapa orang mungkin ada juga yang sama, kan jadi ibu pejabat ya udah jadi ibu pejabat aja gitu kan. Ternyata enggak, jadi ibu pejabat itu juga ada tugas-tugas, ada kewajiban-kewajiban yang inline dengan program-program pemerintah dan harus dikerjakan ya. Saya pikir tadinya ibu pejabat ya seperti juga tadi ibu-ibu PKK ya cuman begitu ya, seperti Win tadi bilang, mungkin cuman pakai seragam, ngumpul-ngumpul gitu ya, arisan. Ternyata tidak seperti itu ya. Banyak tugas-tugasnya yang bermanfaat sekali buat masyarakat, dan itu merupakan program yang harus dilaksanakan karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu ya Win. Iya, betul. Sebagai pendamping dari suami, tentunya pria dan wanita itu kan memang kita harus saling support ya. Bentukan supportnya kita apabila suami kita misalnya mendapatkan amanah sesuatu, tentu kita harus bisa meningkatkan kapasitas juga ya, sehingga pencapaian ataupun pertumbuhan growth dari suami itu bisa diimbangi oleh seorang istri begitu. Jadi nanti kalau pencapaian suami prestasinya bagus, didukung oleh prestasi dari istri yang bagus juga, tentunya ini akan menjadi semakin baik begitu. Ya berarti kita sebagai istri juga harus ikut berkembang ya, harus turut mengimbangi dan ikut berkembang seperti juga suami kita yang terus berkembang aja dong. Maksudnya jangan malas belajar, jangan malas menambah pengetahuan gitu nggak sih? Iya, karena ternyata kalau ya mungkin sedikit sharing ya Ivy ya, di awal itu awal-awal itu saya tuh orangnya peragu, banyak takut salah gitu. Tapi ada satu masa di mana akhirnya saya bertekad untuk merubah itu semua. Saya berusaha untuk menghilangkan rasa takut. Setiap ada challenge saya ambil saja, berusaha menghilangkan overthinking. Jangan-jangan nanti orang berpikir A, jangan-jangan nanti orang di belakang ngomongin C begitu. Saya berusaha menghilangkan itu semua. Saya berusaha memberikan yang terbaik versi saya begitu. Yang membuat saya berani maju itu di benak saya begini, semua orang itu sebelum dia bisa pasti belum bisa, pasti nggak bisa gitu. Orang itu bisa karena dia punya tekad dan dia mau belajar. Nah, akhirnya itu yang saya pegang gitu. Jadi dengan tekad yang kuat untuk mau belajar, tantangan-tantangan itu bisa ditaklukkan. Betul. Jadi sebetulnya semua kita wanita dimanapun kita berada, usia berapapun kita, jangan pernah takut
untuk selalu belajar, membuka potensi diri kita supaya kita muncul lebih besar lagi. Wah, terima kasih. Itu tips ya teman-teman. Jadi kita untuk semua perempuan ya. Betul. Mungkin juga untuk anak-anak kita, adik-adik kita, perempuan-perempuan yang masih panjang nih perjalanannya ke depan. Ingat yang disampaikan oleh Teh Uin tadi gitu, bahwa jangan takut untuk belajar dan harus terus bertekad untuk menambah kapasitas dan kemampuan. Betul. Uin, senang banget dengar cerita-cerita tadi tentang PKK. Tapi saya hampir lupa loh. Ini kan sebetulnya acara kita ini namanya coffee break. Jadi kita harus ada ngopi-ngopinya. Oh, iya. Jadi mangga, sudah saya sediakan kopinya. Kita ngemil dan ngopi dulu yuk. Aduh, terima kasih. Iya. Kalau Uin lebih suka kopi itu panas atau dingin? Saya namanya kopi, mau panas mau dingin, gas aja. Gas aja. Pakai susu atau nggak pakai susu? Saya susu person. Susu person berarti udah pas dong ya itu cappuccino ya. Pas banget. Alhamdulillah. Win, kita lanjutkan lagi boleh ya. Tadi Win sudah cerita tentang TPPKK. Betul. Itu luar biasa, itu hal yang baru nih buat saya. Saya jadi paham bahwa TPPKK itu sedemikian bagus programnya dan juga sedemikian bermanfaat dan banyak kaitannya juga dengan OPD-OPD yang lain ya. Betul. Untuk mensukseskan programnya. Tapi ada satu nih yang belum Uin cerita nih. Ini juga jujur nih, waktu saya membuat rencana tornya podcast kita ini, ada satu kata baru yang saya dengar, Dekranasda. Dan Uin saat ini juga menjadi ketua Dekranasda. Boleh dong Uin ceritakan apa sih Dekranasda tersebut? Jadi Dekranasda itu adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Dewan Kerajinan Nasional Daerah ini merupakan satu badan nirlaba. Kemudian tujuan Dekranasda ini sendiri adalah untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan wawasan budaya bangsa, kemudian juga membina penemuan dan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas dalam rangka memperkukuh jati diri budaya bangsa, kemudian juga menanamkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya seni kerajinan bagi kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia yang bisa meningkatkan martabat dari manusia di Indonesia. Kemudian juga memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan perajin dan peminat dengan mendorong semangat kewirausahaan mereka. Kemudian juga membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian juga memperluas pangsa pasar hasil kerajinan. Jadi sebagai ketua PJ Dekranasda ini, kita dituntut untuk bisa memetakan potensi dari seni kerajinan yang ada di wilayah kita. Apa nih yang bisa kita gali? Kemudian dari potensi ini tentunya kan kita akan segmentasikan mana kelompok-kelompok yang sudah siap untuk kita bawa untuk ekspor ke luar negeri, atau mana ini yang sudah siap untuk kita pertarungkan di kancah perekonomian dalam negeri misalnya, dan mana ini yang potensi baru yang bisa kita kembangkan lebih lanjut seperti itu. Nah, jadi di Dekranasda ini kembali kita bekerja sama dengan pemerintah kota tentunya, beberapa dinas-dinas dan juga beberapa BUMD dan beberapa biasanya juga kita dibantu oleh instansi lain, juga kita bekerja sama dengan pihak swasta, kemudian juga dengan pihak media massa juga kita sama-sama bekerja sama. Karena di sini Dekranasda berusaha bagaimana supaya warga kota tersebut yang mempunyai potensi bisa mengeluarkan
kemampuan dia berkreasi, kemudian juga kita akan arahkan dia untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan sehingga produk dia bisa lebih baik lagi secara pengemasan ataupun bisa diversifikasi produk yang lebih lain lagi. Kemudian juga dibantu juga masalah perizinannya, NIB-nya kita bantu dengan dinas yang terkait. Kemudian juga kalau misalnya ada pelaku yang memerlukan pendanaan, kita bantu arahkan juga untuk mendapatkan kredit bantuan dari perbankan begitu. Ini luar biasa sekali ya Win ya, program dari Dekranasda ini ya. Berarti betul-betul memberdayakan UMKM begitu ya kira-kira ya. Dan UMKM ini yang juga ada kaitan dengan budaya kita ya. Jadi wajar kalau tadi Win cerita ada 6 kementerian menandatangani peraturan bersama karena memang ini saya lihat ada kaitannya dengan berbagai hal ya budaya, pemberdayaan masyarakat, perekonomiannya gitu. Betul. Ya. Kemudian kooperasi ekspor impornya juga berarti ya. Ini sebuah program yang amat sangat bermanfaat ya buat masyarakat. Kalau ini dari pemerintah ya bisa dibilang kan Dekranasda ini kan dari pemerintah gitu ya pelaksananya. Bagaimana sih respon dari masyarakat sendiri terhadap program-program Dekranasda ini? Dekranas jadi nasional ini didirikan dari tahun 1980 sebetulnya Ivi. Oh berarti sudah dari zaman Ibu Tin. Betul begitu. Hanya mungkin sosialisasi di masyarakatnya dan kemudian publikasinya yang kalau dulu kan tidak terpapar dengan media sosial ya. Kalau kita di saat ini kan dengan bantuan dunia digital dan media sosial ini menambah masif. Sekarang animonya kerjasama Dekranasda ini sudah sangat luar biasa. Banyak sekali event-event yang ada kaitannya dengan Dekranasda, diantaranya Inakraf. Oke. Inakraf itu salah satu bentuk kerjasama dengan Dekranasda begitu. Iya kalau Inakraf kayaknya hampir semua orang tahu ya. Itu sudah sangat populer sekali. Oh itu juga salah satu dari program kerjanya. Betul. Dekranasda. Oh iya luar biasa. Dekranasda itu memayungi semua yang ada di Indonesia yang tujuannya adalah untuk menduniakan lah ya seni budaya dari tanah air kita dalam bentuk crafting tadi begitu. Ya. Jadi respon masyarakat baik ya terhadap itu ya karena terbukti sekali kegiatan Inakraf itu sangat diminati ya baik oleh para pelakunya sendiri, pelaku usaha maupun para konsumernya ya. Betul. Saya termasuk konsumer yang sangat senang sekali datang ke Inakraf. Ya tentunya setiap kota kabupaten yang ada Dekranasda harus membuat inovasi-inovasi ya. Bagaimana kita mensupport pemerintah di skala kota supaya Dekranasda kita ini muncul dengan pembeda dari yang lainnya begitu. Nah untuk di Dekranasda Kota Bogor sendiri kemarin ini kita baru melaunching ada namanya Dekranasda Art Space begitu. Nah, sebelumnya ini Dekranasda biasanya kita lebih ke menunjukkan hasil-hasil kriya, misalnya batik khas dari daerah masing-masing, ataupun tas, ataupun kerajinan dari kayu ataupun dari keramik begitu. Itu semua kota kabupaten melakukan itu. Nah, di Kota Bogor ini dari hasil kita brainstorming sama-sama, pengurus banyak yang memberikan juga masukan. Akhirnya kita sama-sama merumuskan dan kita menghasilkan Dekranasda Art Space tadi. Jadi isinya ini kita ingin level up gitu ya. Kita ingin membuat satu wadah di mana para pelaku kriya yang memang sudah mempunyai pengalaman banyak di sana membagikan pengalamannya, membuka kelas-kelas kepada masyarakat yang memang berminat begitu.
kelas-kelas di art space iya. tadi itu. Jadi ada kelas membatik, ada kelas makrame, ada kelas melukis di keramik, ataupun kriya-kriya yang berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan limbah dari sampah begitu. Limbah sampah ya Via, dari koran bekas gitu kita pilin-pilin kemudian menjadi satu bentuk-bentuk kriya, misalnya jadi pot atau jadi kotak begitu. Itu mereka itu sangat kreatif dan sangat luar biasa. Menarik. Dan itu ternyata berdaya jual begitu Vi. Itu menarik sekali ya. Jadi masyarakat juga diberi kesempatan untuk belajar dari para pengrajin gitu ya. Tuh. Oh itu ada di Bogor ya Win? Ada salah satu mall namanya Lipo yang berseberangan dengan Kebun Raya Bogor. Kelasnya ini buka setiap hari. Ada kelas kelas rutin yang memang dibuka tersedia. Ada untuk anak-anak maupun untuk sampai orang tua begitu. Karena kenapa kita menjual kelas ini ke anak-anak juga? Kita ingin mulai menanamkan jiwa entrepreneurship di anak-anak begitu. Anak-anak juga kita arahkan untuk sejenak melupakan gadget dengan belajar menggunakan tangannya, melatih sensing dari indera-inderanya, menghasilkan sesuatu, dan kita berharap dia akan tumbuh rasa percaya dirinya ya, kalau dia bisa menghasilkan sesuatu begitu. Jadi bukan sekedar menjual kelas saja, tapi ada filosofis di belakang itu begitu Ivi. Wah, ini luar biasa sekali nih Dekranasda ini ya, bukan sekedar memberdayakan masyarakat tapi juga memberikan pembelajaran ya Win ya buat masyarakat di luar para pengrajin tersebut, termasuk ya ada ruang untuk berkegiatan terutama untuk anak-anak yang seperti tadi Win sampaikan, untuk sesaat melepaskan mereka dari gadget. Betul. Karena kalau saya melihat nih, bukan saya mengatakan bahwa anak-anak bermain gadget itu sepenuhnya salah ya. Karena bagaimanapun juga kan gadget ini sudah bagian dari budaya yang mau nggak mau harus kita terima ya. Betul. Budaya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan saat ini dan mungkin akan terus berkembang lagi dalam bentuk yang entah seperti apa lagi di masa depan. Namun kadang-kadang saya memang sebagai orang yang kita ini kan orang yang hidup di zaman yang apa ya istilahnya, kita melihat bagaimana sebelum ada gadget, kemudian ada gadget masih awal-awal sampai sekarang, itu kadang-kadang ada keprihatinan dan kekhawatiran. Betul nggak sih Win? Betul sekali. Karena saya sering melihat anak-anak masih balita gitu ya, untuk supaya nggak nangis, nggak diem, nggak nangis supaya diem, itu oleh orang tuanya diberi gadget, main games gitu kan. Sehingga seringkali saya melihat ada banyak anak-anak kecil itu yang seperti tidak aware dengan lingkungan gitu. Iya, makanya saya berpikir apa ya yang bisa mengedukasi orang tua muda juga yang punya anak-anak kecil itu ya, untuk bisa mengingatkan mereka agar anaknya tidak sedemikian gadget mania ya, jangan terlalu lekat kepada gadget. Dan mungkin dengan adanya program dari Dekranasda tadi gitu ya, apabila itu bisa disosialisasikan ke banyak orang tua gitu, itu insya Allah bisa membantu mereka juga ya. Jadi daripada anak-anak kecil ini disuruh dibiarkan bermain seperti itu, mungkin ada baiknya sekali-sekali dibawa ke art space gitu ya untuk belajar. Itu akhirnya kan akan jadi kembali ke zaman kita dulu ya Win ya. Zaman dulu kan kita sering tuh belajar membuat prakarya apa gitu ya. Jadi ini sebuah ruang yang menurut saya, wah ini keren sekali nih, layak untuk diapresiasi. Mudah-mudahan ini bisa terus nih Win dikembangkan dan lebih besar lagi. Harapannya memang seperti itu Ivi ya. Dan yang sangat menarik, setelah saya terjun di dunia ini, ternyata apa yang ada di program di TPPKK, contoh di program Pokja 1, itu ada yang namanya Paredi. Paredi itu program asuh anak remaja di era digital. Begitu ya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan dalam memanjangkan istilah tadi, karena okay. Di PKK ini banyak sekali singkatan-singkatan. Jadi ada program yang kita mengedukasi orang tua bagaimana kita mensiasati
di era digital ini memberikan edukasi kepada orang tua supaya anaknya dan orang tua bisa mengawasi era kebebasan berkomunikasi digital ini tidak kebablasan begitu. Oh, jadi itu ada ya edukasi untuk orang tua ya? Ada. Itu program dari Dekranasda juga? Itu dari PKK. Oh, dari PKK. Jadi dari PKK ini sebetulnya bisa saja kan nanti diarahkan ke Dekranasda. Berarti ini sebetulnya bisa saling bersimbiosis, mutualisme begitu. Sementara di di PKK-nya diajarkan beberapa pengetahuan mengenai pengaruh negatif dan positif dari digital teknologi ini, dan di Dekranasda menawarkan ruang alternatif untuk kita bagaimana anak-anak kita menghabiskan waktu luangnya begitu. Ternyata kegiatan seorang Ibu PJ Wali Kota itu luar biasa banyak dan bermanfaat ya, dan ternyata juga ada organisasi-organisasi apa tadi istilahnya badan-badan pemerintah ya yang sangat memikirkan sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Tinggal barangkali kita sosialisasinya bisa ditingkatkan ya, sehingga kita juga awareness masyarakat terhadap keberadaan dari program-program tersebut semakin tinggi ya. Jadi bisa memanfaatkan dengan baik. Karena saya juga baru aware ya. Ternyata pemerintah itu sebetulnya sudah pemerintah itu sudah membuat program kegiatan yang memang ditujukan untuk masyarakat itu dari A sampai Z begitu. Hanya mungkin di sini sosialisasi dan bagaimana kita memasarkan, membrandingkan ini sehingga ini bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Karena untuk orang-orang yang bekerja, bahkan saya sendiri ASN yang memang ada di lingkungan pemerintah, ternyata baru tahu sekarang. Apalagi yang teman-teman kita yang bekerja di sektor swasta begitu. Berarti ini kita boleh ya bantu ya, kalau gitu kita bantu untuk mensosialisasikan program-program pemerintah ini kali ya Win. Iya, karena banyak sekali yang sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi ini sasarannya ternyata belum tahu bahwa ini ada begitu. Jadi ujungnya tak kenal maka tak sayang, orang-orang di media sosial banyak menghujat begitu kan, seolah-olah kinerja pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Padahal kalau kita mau buka dokumen-dokumen yang memang sudah dibuat, semua ada di sana begitu. Iya ya, mudah-mudahan nih salah satunya dengan obrolan kita di Coffee Break with Ivy ini gitu ya, teman-teman kita yang menonton acara ini jadi paham juga ya bahwa pemerintah kita sudah menyiapkan banyak sekali program-program bermanfaat yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat ya, terutama di bidang apa tadi kerajinan, kemudian juga membuka kesempatan ya pemberdayaan masyarakat, kemudian juga untuk memberdayakan anak-anak juga ya, jangan cuma bermain gadget, itu semua sudah ada gitu ya, sudah ada wadahnya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan gitu ya. Satu lagi nih Vi, 20 tahun yang akan datang berdasarkan piramida kependudukan kita ini, kita itu akan mengalami yang namanya bonus demografi, dan kita itu memang harus semaksimal mungkin mempersiapkan anak-anak kita yang 20 tahun yang akan datang memegang negara ini menuju Indonesia Emas. Jadi saya betul-betul sangat berharap program-program yang sebelumnya saya nggak tahu, ternyata sekarang saya baru tahu, ini bisa lebih masif di share ke teman-teman kita yang lain. Amin, insya Allah kita siap ya untuk terus mensukseskan program pemerintah itu. Biarpun mungkin nanti Win akan pindah tugas lagi, pindah role lagi, kita tetap akan bersama-sama mensupport ya Win ya. Betul, insya Allah. Win, sekarang kita lanjut nih ke segmen selanjutnya. Tadi kita sudah bahas tentang PKK, Dekranasda. Sekarang Ivi pengen tanya nih sama Win,
Kira-kira masukan nih dari Uin gitu ya. Kita berbicara tentang peran perempuan dalam komunitas dan organisasi. Menurut Uin, bagaimana anak muda, khususnya perempuan nih, bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah? Kalau kita lihat ya Ivy ya, anak-anak muda zaman sekarang nih, perempuan khususnya di usia muda mereka sudah banyak memiliki bisnis-bisnis yang omsetnya sangat luar biasa ya. Dari mulai bisnis skincare, bisnis pakaian muslim, kemudian juga banyak yang sudah mulai menjadi motivator handal. Banyak sekali saya lihat nih ya, dan itu merupakan satu hal yang bekal yang sangat luar biasa. Dan menurut saya akan sangat lebih luar biasa lagi kalau mereka mau mencoba untuk masuk ke organisasi-organisasi yang memang sudah ada dan sudah besar gitu. Karena di organisasi itu tentu akan lebih memperkaya hasanah berpikir mereka. Bagaimana mereka belajar untuk berkomunikasi dengan berbagai kalangan usia. Dengan seusia tentu mereka sudah terbiasa ya di komunitas mereka. Tetapi bagaimana berkomunikasi dengan yang usianya di atas kita ataupun yang jauh di atas kita, itu merupakan satu hal yang tidak bisa kita dapatkan di tempat yang bukan bentuknya organisasi begitu. Nah, jadi ini nih seperti yang tadi disampaikan sama Bu Uin ya, untuk teman-teman kita yang wanita-wanita muda, jangan sungkan-sungkan untuk join organisasi, terutama yang sudah established ya, karena dari organisasi itu kita semua bisa belajar banyak hal, kita bisa menambah kapasitas juga, pengetahuan kita untuk bekerja dalam tim, pengetahuan kita tentang hukum dan rule juga bisa kita dapatkan dari organisasi, begitu ya? Betul, iya. Dan yang mahal itu etika berorganisasi ya. Oke. Itu Iya. hal yang sangat luar biasa karena terkadang di dunia yang batasan sekarang ini mulai semakin tipis ya, karena kita masuk ke dunia global. Tetapi sebagai orang Indonesia, kita juga punya sesuatu yang orang tidak punya ya. Kita punya tata cara bagaimana kita menghargai dan menghormati yang lebih tua, dan rules itu biasanya kita dapatkan kalau kita masuk di organisasi yang sudah established begitu. Karena organisasi itu pastinya sudah mapan juga ya peraturannya, ADART-nya gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari organisasi itu. Betul sekali. Win, kadang nih kita melihat ya anak-anak muda zaman sekarang, ya mungkin usia-usianya anak-anak kita ya, itu mereka cenderung lebih menyukai hal-hal yang instan dan terlihat kurang memahami pentingnya keterlibatan di komunitas. Ada nggak pesan dari Uin untuk mereka agar lebih peduli dengan pembangunan sosial dan komunitas? Memang betul ya, itu ada salah satu hal yang menjadi perhatian ibu-ibu, mama-mama seusia kita ya. Karena anak-anak muda ini, kita berpandangan mereka itu senang sekali segala sesuatu yang instan. Ya, kita tidak bisa pungkiri ya, dunia digital ini serba membuat mudah untuk mereka. Informasi mereka dapatkan lebih cepat begitu. Terkadang juga kalau kita ngasih informasi mereka nggak percaya ya. Sudah bisa mengecek sendiri. Ya begitu. Jadi pesannya untuk anak muda itu, memang dunia digital ini membuat kita bisa dengan cepat mendapatkan informasi tanpa batas dari manapun yang kita inginkan. Tetapi jangan lupa, pengalaman adalah guru yang sangat berharga, dan pengalaman itu hanya bisa kita dapatkan dari orang-orang yang usianya di atas kita. Ada baiknya anak-anak muda belajar dari orang tua, belajar pengalaman-pengalamannya, karena bagaimana sudut pandang dari orang-orang yang mempunyai pengalaman lebih dalam melihat satu permasalahan tentunya akan memberikan hasanah pengetahuan yang kaya untuk adik-adik semuanya.
Luar biasa sekali ya apa yang Uin sampaikan tadi gitu, mengenai kegiatan-kegiatan Uin, juga inspirasi-inspirasi dari Uin untuk teman-teman yang menyaksikan acara ini. Sekarang kita coba sedikit, boleh ya Ivi mau tanya tentang diri Uin lah, lebih ke apa, barangkali ada yang bisa di-share juga gitu ya, mengenai namanya hidup itu kan pasti ada up and down gitu kan. Boleh nggak Uin ceritakan titik terendah maupun titik tertinggi dari seorang Uin yang kira-kira bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan acara kita. Kita mulai dari titik terbahagia. Titiknya banyak, jadi kayaknya titik gitu. Berarti sering berbahagia, berarti banyak kebahagiaan dalam hidup Uin, alhamdulillah. Karena ini sedikit ya, saya suka dengar orang pura-pura bahagia. Saya sebetulnya nggak suka kata-kata itu, karena ucapan adalah doa ya. Kalau pura-pura bahagia, nanti selamanya kita pura-pura bahagia. Jadi kita selalu langsung statement saya bahagia gitu. Nah, dan titik-titik bahagia saya itu banyak. Dari mulai anak-anak yang bisa menyelesaikan kuliah selesai tepat waktu, kemudian anak-anak yang bisa mencapai apa yang dia inginkan, itu menjadi hal-hal yang membahagiakan buat saya. Kemudian juga suami yang bisa sampai di titik yang dia merasa ada di titik tertinggi pencapaiannya, itu juga saya sangat merasa bahagia gitu. Untuk saya pribadi, titik terbahagia saya adalah saat saya merasa bahwa hidup ini ternyata sangat indah, bahwa saya ternyata bersyukur diberikan kesehatan, bersyukur diberikan indera yang sangat sempurna sehingga bisa merasakan, mencium bau yang indah, melihat hal-hal yang indah, bisa merasakan kopi yang enak gitu ya. Itu hal simpel tapi kebahagiaan itu memang ada di situ, Vi. Itu sih yang saya rasakan ya. Mungkin ini bisa saya bilang setelah saya sempat merasakan ada di sisi terendah. Sisi terendah saya itu waktu saya sempat didiagnosa bahwa saya autoimun begitu. Itu. Jadi awal diagnosa autoimun itu saya betul-betul denial kalau saya takut sebetulnya. Sebetulnya saya takut banget karena dari berita yang ada autoimun seperti apa, kemudian saya sendiri terpapar digital juga ya, saya cari tahu sendiri nih apa itu autoimun, dan banyak informasi justru membuat saya akhirnya makin down begitu. Jadi ternyata terlalu banyak informasi juga tidak baik begitu ya. Dan belum tentu juga semua informasi itu benar ya. Ya, jadi itu malah menambah overthinking saya begitu. Kemudian di perjalanan akhirnya ada beberapa metode yang saya akhirnya bisa mengatasi overthinking itu. Akhirnya saya bisa kembali ke diri saya sendiri, mencoba menjernihkan pikiran, kemudian menjalani aja bagaimana saya ingin lebih sehat lagi. Dan akhirnya kemudian begitu saya dinyatakan remisi obat, dan saya mulai merasakan bisa olahraga lagi, bisa makan enak lagi, bisa beraktivitas dengan tanpa halangan lagi gitu, Via. Nah, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya buat saya. Alhamdulillah. Simpel ya. Simple dan bagaimana bangkit dari situ ya Win ya. Suatu saat nanti boleh ya Win kita buat satu ruang sendiri untuk ngobrolin tentang how you can bangkit gitu. Bagaimana seorang Uin bisa bangkit dari titik terendah tadi, karena menurut saya itu juga sangat inspiratif. Cuman kalau kita bahas di sini juga kayaknya akan sangat panjang ya. Tapi itu sangat inspiratif sekali. Betul. Begitu juga dengan cerita-cerita Uin sebelumnya. Sebelumnya juga saya suka bertanya, kebahagiaan itu apa ya? Ternyata sesimpel itu. Begitu kita bisa fokus di saat ini,
merasakan apa yang kita terima di saat ini dan kita bisa bersyukur, ya udah. Berarti betul ya Win, bahagia itu sederhana. Sederhana sekali. Selama kita bisa mensyukuri apa yang sedang terjadi saat ini. Wah, luar biasa sekali Uwin. Terima kasih banyak untuk sharing dan inspirasinya pada sore hari ini. Tadi saya bilangnya siang, sekarang sudah menjadi sore. Gak kerasa ya? Gak kerasa kalau udah ngobrol sama Uwin bisa berjam-jam. Aduh, sama Ivy juga seru. Ya insya Allah teman-teman yang menyaksikan acara ini juga mudah-mudahan dapat semakin termotivasi dan juga mau untuk semakin berkontribusi di komunitas mereka masing-masing. Terima kasih banyak Uwin. Sama-sama Ivy, terima kasih sekali dikasih kesempatan ya untuk sharing beberapa hal yang pernah saya alami sampai saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di episode-episode mendatang, cerita tentang inspirasi yang lainnya ya Win ya. Insya Allah. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman setia Coffee Break with Ivy. Jangan lupa ikuti terus obrolan hangat berikutnya dalam episode yang akan datang. Tetap dalam obrolan secangkir kopi, segudang kisah, dan sejuta inspirasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita boleh